Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Helena Hapsari Nugroho dengan NIM A11 2023 14959. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kami untuk mata kuliah penambangan data dengan topik pengembangan sistem rekomendasi wisata cerdas, integrasi algoritma machine learning untuk pengalaman wisata yang lebih baik. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, yang pertama itu ada ringkasan. Untuk ringkasan sendiri itu ada urgensi. Urgensi kenapa topik ini yang diangkat adalah destinasi wisata unggulan Indonesia itu yang sebagian berlokasi di area terbuka atau outdoor itu menjadikan prediksi cuaca sebagai faktor penting yang harus diperhitungkan. Faktor lainnya seperti biaya menjadi pertimbangan dalam merencanakan perjalanan wisata, terutama bagi wisatawan untuk menyesuaikan anggaran tanpa mengorbankan pengalaman berwisatanya. Faktor lainnya adalah tingginya minat wisatawan pada destinasi wisata populer yang seringkali menyebabkan kepadatan dan memerlukan pengelolaan waktu yang efisien agar perjalanan wisatanya tetap berjalan dengan nyaman. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan. Mengapa tujuan dari penelitian ini itu adalah untuk memberikan rekomendasi wisata yang relevan dengan minat, kondisi, dan lokasi pengguna, serta diharapkan akan mempermudah pengguna dalam perencanaan perjalanan melalui berbagai fitur prediksi cuaca terkini, estimasi biaya, dan tingkat keramaian. Untuk luarannya sendiri, luaran yang diharapkan dari penelitian ini itu berupa aplikasi web yang dapat diakses pengguna untuk mendapatkan rekomendasi wisata berdasarkan cuaca, lokasi, biaya, dan tingkat keramaian. Nah, untuk 5 keyword dalam penelitian kali ini yang termasuk kata kunci penting itu meliputi sistem rekomendasi, wisata, prediksi cuaca, machine learning, dan algoritma cerdas. Nah, kita masuk ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan itu terdapat latar belakang. Jadi, hal yang melatar belakangi kenapa memilih untuk membahas topik ini adalah industri pariwisata Indonesia itu sedang berkembang dengan sangat pesat yang dibuktikan dengan banyaknya wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Namun, beberapa faktor penting seperti cuaca, biaya, dan keramaian itu sangat mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi wisatanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi wisata yang cerdas dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi wisata yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Di samping itu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, yaitu cuaca, biaya, dan keramaian, yang diharapkan sistem ini tuh akan membantu meningkatkan kepuasan wisatawan. Masalah yang diangkat itu meliputi peningkatan jumlah wisatawan. Jadi solusinya adalah membutuhkan sistem yang lebih efisien untuk memberikan rekomendasinya. Yang kedua ada pengaruh faktor eksternal. Faktor eksternal itu cuaca, biaya, keramaian yang akan mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi wisata mana yang akan dituju. Yang ketiga ada potensi teknologi, di mana kecerdasan buatan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam personalisasi rekomendasi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem rekomendasi wisata yang cerdas,
memberikan rekomendasi yang personal berdasarkan preferensi pengguna, cuaca, biaya, dan keramaian, serta meningkatkan kepuasan wisatawan. Nah, beberapa metode yang digunakan itu adalah yang pertama dengan pengumpulan data. Jadi, data dari berbagai variabel seperti cuaca, destinasi wisata, dan preferensi pengguna itu dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan, maka akan dilakukan pemrosesan data, yaitu dengan melakukan pembersihan, transformasi, dan pengolahan data. Nah, setelahnya akan dibuat sebuah model, yaitu dengan membangun model prediksi cuaca, keramaian, dan clustering. Yang terakhir adalah dengan evaluasi, di mana itu untuk mengukur akurasi model dan kepuasan dari pengguna. Dan untuk penelitian kali ini ada beberapa algoritma yang digunakan, yaitu random forest itu digunakan untuk memprediksi cuaca, linear regression itu untuk memprediksi tingkat keramaian, dan K-means clustering itu untuk mengelompokkan destinasi berdasarkan biaya dan akomodasi. Nah, singkatnya itu penelitian ini diharapkan akan membuat sebuah sistem yang bisa memberikan saran destinasi wisata yang pas untuk setiap orang dengan mempertimbangkan faktor-faktor cuaca, biaya, dan kesukaan pribadi atau preferensi masing-masing. Nah, sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengalaman berwisata serta membantu industri pariwisata di Indonesia. Selanjutnya di bagian pendahuluan itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini itu bagaimana membangun sistem rekomendasi wisata cerdas yang dapat memberikan rekomendasi wisata yang personal dan relevan bagi pengguna, dengan mempertimbangkan akurasi prediksi cuaca yang tinggi, serta mempertimbangkan faktor lain seperti biaya, akomodasi, dan preferensi pengguna, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk pendekatan pemecahan masalah, itu dilakukan dengan menganalisis data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi relevan terkait dengan lokasi, cuaca, dan biaya wisata. Nah, untuk data cuaca sendiri itu diperoleh dari Kaggle yang digunakan untuk mengetahui kondisi yang mendukung apakah sebaiknya aktivitas indoor atau outdoor di destinasi wisata tertentu. Untuk tingkat keramaian sendiri itu diperoleh dari Google Trends yang akan memperkuat rekomendasi destinasi yang sesuai. Untuk biaya sendiri yang meliputi tiket masuk, uang makan, dan penginapan itu juga perlu dipertimbangkan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan anggaran wisata penggunanya. Nah, setelah data tadi dikumpulkan, maka akan dilakukan pembersihan dan penggabungan data untuk dilakukan analisis yang lebih akurat. Model rekomendasi juga dibangun dan dioptimalkan untuk memberikan saran wisata yang relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tahap paling akhir yaitu perlu dilakukan pengujian untuk memastikan apakah kualitas rekomendasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, sebelum masuk ke baruan, itu ada bagian state of the art di bagian pendahuluan. Untuk state of the art-nya sendiri itu, dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang rekomendasi wisata itu sangat signifikan, yang berbasis dengan machine learning tentunya, terutama dalam konteks peningkatan pengalaman wisata yang adaptif dan fleksibel. Nah, secara garis besarnya itu sendiri, kemajuan penelitian dalam bidang sistem rekomendasi wisata berbasis machine learning menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan pengalaman wisata, terutama dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti cuaca, biaya, dan tingkat keramaian. Sehingga dapat
menjadikan lebih adaptif terhadap preferensi dan kebutuhan pengguna. Masuk ke bagian kebaruan, kebaruan yang ada dalam penelitian ini itu terletak pada penggabungan beberapa faktor yang biasanya tidak dipertimbangkan dalam sistem tradisional. Nah, dalam sistem kami itu, kami akan mengintegrasikan dari beberapa variabel atau beberapa faktor yang memadai seperti cuaca, biaya, dan tingkat keramaian untuk memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan personal. Di mana dalam sistem tradisional itu hanya menggunakan atau mengandalkan satu faktor saja. Nah, dengan menggunakan beberapa algoritma dalam penelitian ini, seperti random forest, linear regression, dan K-means clustering, itu akan menciptakan sebuah sistem yang akan menawarkan rekomendasi yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sehingga hal ini akan menjadikan sistem lebih adaptif dan responsif dibandingkan dengan sistem lain yang hanya berfokus pada satu faktor saja atau seperti sistem tradisional sepertinya. Nah, masuk ke dalam metode. Dalam penelitian ini, itu akan mengembangkan sistem rekomendasi wisata yang mempertimbangkan cuaca, biaya, dan tingkat keramaian, yang akan dilakukan dengan beberapa tahapan. Yaitu yang pertama adalah dengan pengumpulan data, lalu akan dilakukan pemrosesan data dan pemilihan algoritma untuk setiap variabelnya. Di sini kami akan menggunakan beberapa algoritma seperti random forest yang digunakan untuk memprediksi cuaca di lokasi destinasi wisata. Sehingga sistem akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi cuaca terkini pada saat itu juga, atau real time-nya. Untuk linear regression sendiri itu digunakan untuk memprediksi tingkat keramaian destinasi wisata yang akan membantu pengguna dalam memilih waktu yang tepat untuk kapan berkunjung ke destinasi wisata tertentu gitu. Untuk K-means clustering sendiri itu akan diaplikasikan untuk mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan estimasi biayanya, sehingga pengguna bisa memilih destinasi yang sesuai dengan anggaran berwisatanya. Nah, kombinasi dari metode-metode yang digunakan itu diharapkan akan membantu atau menyediakan sebuah sistem rekomendasi wisata yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan memperhitungkan faktor-faktor yang relevan bagi pengguna. Dalam metode itu sendiri meliputi beberapa hal seperti studi pustaka. Studi pustaka ini berisi tentang sistem rekomendasi wisata telah umum diaplikasikan dalam berbagai industri, termasuk pariwisata. Nah, pendekatan yang paling sering digunakan itu adalah collaborative filtering, content-based filtering, dan hybrid approach. Namun, dari sistem rekomendasi yang sebelumnya, yang sudah ada itu hanya berfokus pada satu faktor preferensi tertentu dan rating destinasi tanpa mempertimbangkan variabel eksternal seperti cuaca, biaya, dan tingkat keramaian. Nah, penelitian sebelumnya itu menunjukkan pentingnya integrasi dari berbagai faktor untuk meningkatkan relevansi dan kepuasan penggunaan. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa algoritma seperti random forest, linear regression, dan K-means clustering yang semakin populer untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat dan adaptif sesuai dengan data historisnya. Yang kedua ada pengumpulan data. Data-data yang dibutuhkan yang akan mempengaruhi pengalaman berwisata itu meliputi yang pertama ada cuaca. Dataset cuaca ini diperoleh dari Kaggle. Lalu ada variabel biaya ini juga diperoleh dari Kaggle datasetnya. Dan ada tingkat keramaian yang meliputi data historis tentang tingkat keramaian
destinasi wisata dalam interval waktu tertentu. Yang ketiga, selanjutnya ada pre-processing data atau pra-pemrosesan data yang sangat penting untuk memastikan bahwa kualitas data yang digunakan dalam model. Langkah-langkah yang bisa digunakan yaitu yang pertama bisa melakukan pembersihan data, yaitu dengan menghapus data yang tidak relevan dan memperbaiki inkonsistensi data. Yang kedua ada normalisasi, yaitu menormalkan data numerik seperti biaya dan tingkat keramaian agar skala antar variabel itu konsisten. Yang ketiga itu ada kategorisasi, yaitu mengubah variabel non-numerik seperti cuaca menjadi format yang dapat diproses oleh model. Misalnya, eh, cuaca dikategorikan sebagai cuaca cerah, hujan, atau berawan, atau juga bisa dikategorikan sebagai rainy, sunny, dan cloudy. Yang keempat adalah feature engineering, yaitu membuat fitur tambahan yang relevan untuk meningkatkan akurasi model, seperti menghitung rata-rata tingkat keramaian berdasarkan waktu dan cuaca. Next. Yang selanjutnya itu ada arsitektur model. Untuk arsitektur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan hybrid, yaitu dengan menggabungkan beberapa algoritma machine learning yang seperti tadi sudah disebutkan, yaitu random forest untuk memprediksi cuaca dan pengaruhnya terhadap destinasi wisata, linear regression digunakan untuk memodelkan hubungan antara biaya dan durasi waktu luang dengan tingkat kepuasan wisatawan, dan K-means clustering digunakan untuk mengelompokkan destinasi wisata berdasarkan biaya dan tingkat keramaian, yang berguna untuk memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi kelompok wisatawan. Lalu juga ada pelatihan model. Pelatihan model ini, model akan dilatih menggunakan data yang telah diproses untuk setiap algoritma yang digunakan. Untuk pelatihan model ini akan melibatkan pembagian data, di mana data akan dibagi menjadi dua set, yaitu data training dan data testing. Lalu akan dilakukan optimasi hyperparameter, yaitu pengaturan parameter model untuk meningkatkan performa menggunakan teknik grid search atau random search. Dan yang terakhir ada pelatihan model, di mana menggunakan training data untuk melatih setiap model meminimalkan error dan meningkatkan akurasi prediksi. Lalu selanjutnya ada evaluasi model, di mana ini tujuannya adalah dengan menguji model terhadap data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk menilai seberapa baik model memberikan rekomendasi. Hal yang perlu diperhatikan itu ada akurasi. Akurasi mengukur seberapa sering rekomendasi yang diberikan sesuai dengan preferensi wisatawan. Lalu precision dan recall, yaitu mengukur relevansi rekomendasi dalam situasi cold start. Misalnya pengguna baru dengan sedikit data. Dan ada mean squared error atau MSE, yaitu mengukur kesalahan prediksi dalam memodelkan biaya dan durasi waktu luang. Nah, selanjutnya juga ada uji coba dan implementasi. Uji coba ini dilakukan dengan menggunakan data asli untuk mengukur kemampuan model dalam memberikan rekomendasi wisata sesuai dengan preferensi pengguna. Implementasi sistem dilakukan dalam bentuk aplikasi web yang dapat mengakses API cuaca dan data destinasi wisata untuk memberikan rekomendasi secara real-time atau terkini. Setelah uji coba dan implementasi, akan dilakukan analisis hasil dan diskusi. Hasil dari uji coba itu menunjukkan bahwa sistem rekomendasi dapat memberikan hasil yang relevan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal tadi. Meskipun akurasi sistem cukup tinggi, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan prediksi keramaian dan biaya yang dapat berubah secara dinamis. Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasilnya itu adalah keterbatasan data pada beberapa variabel. Namun, pendekatan hybrid
yang digunakan telah terbukti efektif dalam menangani masalah kostar dan memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada penggunanya. Next. Yang terakhir dari metode itu adalah luaran penelitian. Luaran penelitian yang diharapkan ini tersaji dalam tabel 2 luaran penelitian, yaitu luaran wajibnya adalah dengan terciptanya sistem rekomendasi wisata berbasis algoritma hybrid yang mempertimbangkan beberapa faktor penting, tadi seperti cuaca, biaya, dan tingkat keramaian. Untuk luaran tambahannya sendiri itu adalah berupa aplikasi web yang mengimplementasikan sistem rekomendasi wisata tersebut. Untuk jadwal penelitiannya ini tersaji dalam tabel 3, jadwal penelitian, di mana studi literatur dan pengumpulan data itu akan dilakukan di bulan ke-11 dan 12 di tahun 2024. Untuk pengumpulan dataset itu akan dilakukan mulai bulan 12, bulan 1, dan bulan 2 di 2025. Sama dengan pengumpulan dataset, pembentukan dataset augmentasi itu juga dilakukan berbarengan dengan pengumpulan dataset, di mana akan dilakukan di bulan ke-12, bulan 1, dan bulan 2. Untuk pelatihan model akan dilakukan di bulan pertama di tahun 2025, yaitu tepatnya akan dilakukan di bulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk evaluasi model tahap 1 mulai dilakukan itu di bulan kedua, 3, dan 4. Optimasi model itu mulai dilakukan di bulan ketiga, 4, dan 5 di tahun 2025. Untuk pengujian akan dilakukan di mulai bulan keempat, 5, dan 6. Untuk evaluasi model tahap 2 dan penulisan laporan penelitian itu mulai dilakukan di bulan ke-5 dan 6. Untuk publikasi dan penyebaran hasil penelitian serta finalisasi dan penutupan penelitian dilakukan di bulan ke-6 di tahun 2025. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami daftar pustaka yang kami gunakan untuk menunjang penelitian yang kami lakukan. Ini juga termasuk daftar pustaka yang kami gunakan. Nah, sudah sampai slide terakhir. Sebelumnya terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan diberikan kesempatan untuk presentasi tentang proyek penelitian yang akan dilakukan tentang sistem rekomendasi wisata cerdas. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay.